Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi di acara Sarapan Surgawi Rabu Spesial. Hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita mau bersama-sama berdoa dan memuji nama Tuhan. Mari kita awali ibadah kita hari ini di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini Bapa. Kami masih ada sebagaimana kami ada, itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami mau bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami mau merenungkan firman-Mu hari ini Bapa. Urapi setiap kami Bapa, hadir di dalam setiap rumah kami Bapa, hadir di dalam setiap hati kami masing-masing, agar setiap pujian penyembahan kami naik dan menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama Mr. Jeffrey katakan amin. Anak-anakku sekalian, meskipun ada iblis merayu dan menggoda kita, tetapi bersama Tuhan Mr. Jeffrey yakin dan percaya bahwa kita akan kuat. Amin. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama, kita ulangi lagi lagu ini dari awal. Haleluya, haleluya, iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Anak-anakku sekalian, meskipun ada godaan di setiap kehidupan kita, ada rayuan di setiap kehidupan kita, tetapi bersama Tuhan, bersama Yesus, melalui firman-Nya kita selalu diingatkan untuk melakukan hal yang baik. Baik itu melalui media sosial yang kita pakai setiap harinya. Karena apa? Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yeay. Anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita agar setiap firman Tuhan yang kita dengar menjadi rema di dalam kehidupan kita, dan biarlah firman Tuhan ini yang dapat menuntun setiap langkah kehidupan kita. Mari anak-anakku sekalian, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dalam hadirat Tuhan kita naikkan pujian ini, kita katakan, Bapa, ku datang kepadamu
ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati. Katakan, Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali bertemu Tuhan, walaupun masih online Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ada rencana yang baik bagi setiap kami. Bapa, sekali lagi kami siap mendengarkan isi hatimu Tuhan, berbicara bagi setiap kami. Berikanlah rema bagi setiap kami Tuhan, agar kami lebih mengerti akan maksud dan tujuanmu Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan Tuhan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya anak-anak SKBB dari TK, SD, SMP hingga SMA. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Sarapan Surgawi Rabu Spesial bersama Mister. Kalau di bulan ini setiap hari Rabu, Mister kalian menyampaikan tentang media sosial. Dari minggu pertama hingga hari ini, minggu terakhir di bulan ini. Mr. Yonas masih akan berbicara mengenai media sosial. Judul firman hari ini, renungan hari ini adalah Sosial Media Ladang Tuhan. Mr. yakin hampir semua dari kita memiliki sosial media. Benar? Nah, paling nggak ada WA, WhatsApp, terus ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada ya, lain-lain lah. Mungkin kalian lebih paham, lebih mengerti daripada mister kalian di SKBB. Kenapa saya harus punya sosial media? Bagi kalian yang saat ini punya sosial media, yang sedang bermain sosial media, pernah nggak kalian berpikir, kenapa saya punya sosial media? Kenapa saya harus punya sosial media? Pernah berpikir seperti itu? Mungkin pertama ikut-ikutan teman, atau gaya-gayaan biar dibilang kekinian, atau bahkan nggak tahu Mister, pokoknya saya punya aja deh. Habis lagi musimnya seperti ini, teman-teman pada main kayak gitu ya aku download. Coba kalian pikir baik-baik, kenapa saya punya sosial media? Kenapa saya punya Instagram? Kenapa saya punya Facebook, dan lain-lain. Yang jelas, perkembangan zaman saat ini menuntut kita
baik dari anak-anak hingga yang dewasa, untuk memiliki sosial media. Tapi tetap diingat, beberapa waktu lalu pembelajaran setiap hari Rabu, Miss menyampaikan sosial media itu seperti ini, seperti itu, dampak baiknya, dampak buruknya. Kenapa kita punya? Kenapa Mister punya? Mister Yonas juga punya. Supaya Mister nggak ketinggalan zaman. Supaya Mister tahu dunia luar seperti apa lewat sosial media. Tentunya menggunakan dalam hal-hal yang positif. Mister baca ini ya. Perkembangan zaman menuntut kita untuk memiliki sosial media untuk mengetahui informasi update. Jadi kalau biar kita nggak kudet, ketinggalan zaman, ketinggalan update-nya, ya punya sosial media. Untuk tahu nih, wah lagi hits apa sih? Lagi yang ngetren apa sih saat ini? Nah, itu mungkin salah satu alasan kenapa kita punya sosial media. Apa yang kita lakukan dengan sosial media kita? Nih kalau Mister ya, sosial media Mister paling upload foto, upload video, buat story. Kalau live, Mister nggak pernah live karena malu. Mungkin dari beberapa anak SKBB suka live, baik di Facebook, Instagram, ngobrol dengan teman. Nggak apa-apa. Ada hal yang bisa kalian lakukan di sosial media. Saling komentar dan memberikan like. Ya, di sosial media kamu bisa memberikan komentar, memberikan like, saling ngobrol di situ. Juga untuk mencari teman baru. Nah, ini hati-hati kalau kalian mencari teman baru di sosial media, jangan asal berteman. Mungkin follower atau kalian follow-nya banyak, nggak masalah. Tapi tetap ada batasnya. Selain itu juga mengikuti idola. Mister ingat 2 atau 3 minggu lalu Mister Yoel menyampaikan boleh mengikuti idolanya. Tapi jangan kelewatan. Karena buat apa kalian sangat mengagumi idola kalian? Misalnya nih yang cewek-cewek atau bahkan yang cowok juga ada mengidolakan ke Koreaan tuh. Saat kalian mengidolakan mereka, oke, nggak masalah, tapi jangan kelewatan. Itu suamiku, itu pacarku, sampai sebut di story-nya seperti itu. Wah, itu udah pernah dibahas misalnya sebelumnya ya. Juga sosial media digunakan untuk misalnya jualan atau bisnis. Mister lihat ada beberapa anak SKBB yang sudah SMA, mereka menggunakan sosmed ini untuk jualan, untuk bisnis juga. Mungkin masih kecil-kecilan untuk mempromosikan. Godok-godok dijual lewat Facebook, lewat story, supaya orang lain tahu. Jadi nggak harus mangkal pakai gerobak, ternyata bisa jualan online lewat sosmed kalian. Oke, boleh memiliki sosmed atau sosial media, asal gunakan sosial mediamu itu untuk hal positif dan untuk mengabarkan firman Tuhan. Seberapa banyak yang menggunakan sosial media ini untuk hal positif? Misal aku cuma buat IG, itu cuma buat stalking orang doang, Mister. Cuma buat lihat-lihat doang. Aku nggak ngapa-ngapain, jadi aku nggak pernah upload, nggak pernah bikin story. Atau ada juga yang tukang upload, wah upload terus setiap kegiatan nih, lagi jalan-jalan, upload, lagi makan, upload. Nah tujuannya apa sih upload? Biasanya dari sumber yang Mister baca, orang upload foto, upload video itu adalah tujuannya untuk mendapatkan pengakuan. Menurut survei yang Mister baca, 80% orang manusia sangat senang membicarakan dirinya sendiri atau butuh pengakuan. Oh, saat upload, bagus ya, keren ya. Ada satu kepuasan dalam diri manusia. Dan itu nggak salah. Tapi ada batasnya, jangan dikit-dikit upload untuk dipuji. Atau bahkan tidak sesuai. Kalau Miss Yani kemarin minggu lalu berbicara, uploadnya di sepeda motor keren. Padahal di rumah nggak punya sepeda motor. Atau gaya-gayaan, upload fotonya di depan mobil mewah. Padahal itu di parkiran mobil orang. Yang ngaku-ngakunya, ini punyaku loh. Nah, itu berarti upload untuk kesombongan dan gaya-gayaan. Terus terkadang kita komentar atau like di sosial media.
Alasan orang memberikan komentar atau like itu juga ada alasannya. Ternyata dari yang Mister baca, dari beberapa penelitian orang, Mister bacakan ya. Alasan seseorang suka mengklik tombol like di berbagai media sosial karena ingin menjaga hubungan dengan pihak lain. Jadi secara nggak langsung kalau kalian like postingan Mister nih, kita nih saling menjaga hubungan. Oh, ini lebih akrab. Tapi kalau sampai komentar, wah, itu semakin mendekatkan. Mister bacakan lagi. Ketika alasan lain untuk ingin membalas apa yang orang lain berikan kepada kita. Berkomentar di media sosial ternyata diketahui bisa meningkatkan keterikatan antara pemilik unggahan atau yang upload dan yang memberikan komentar dan bahkan pihak lain yang hanya membacanya. Jadi dengan saling berkomentar ini bisa menimbulkan keterikatan. Seperti yang Mister sampaikan tadi, boleh bersosial media tapi tetap tahu batasannya. Yuk, dari tadi kita belum buka firman Alkitab kita akan baca Markus 16 ayat yang ke-15. Mister ulang, Markus 16 ayat yang ke-15. Mister bacakan ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Mister ulangin, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Mungkin kalau kita bicara pergi ke seluruh dunia, Mister nggak punya ongkos. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang, kita tuh bisa menjelajah ke seluruh dunia, ke penghujung bumi ini, hanya lewat handphone, lewat internet, lewat laptop atau komputer. Kita tinggal klik. Kita ketik misalnya Amerika. Wah, mapnya aja kita bisa. Sekarang Google Map tuh aja yang langsung di jalan-jalannya tuh kelihatan kalau ada yang pernah buka Google Map. Sampai kita tuh mau tahu apapun itu ada di internet. Artinya saat ini kita tuh bisa berseluncur ke penjuru dunia. Nah, jangan hanya berseluncur atau browsing doang, atau hanya lihat-lihat doang. Kenapa kita nggak mencoba mengkabarkan firman Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan lewat sosial media kita? Misalnya memberikan ayat firman Tuhan, menyampaikan hal-hal baik, kesaksian lewat sosmed kita. Sosmed kita kalau nggak di private, mungkin ada anak-anak SKBB yang akunnya di private supaya biar nggak ketahuan guru-guru nih di private. Biasanya kalau yang di private tuh ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi kalau akunnya yang nggak di private, kamu posting, kamu kasih hashtag segala macam, bisa sampai ke seluruh dunia. Bahkan orang yang mengikuti hashtag itu bisa melihatnya. Artinya kita bisa mengkabarkan Injil, kita bisa memberitakan firman Tuhan, itu saat ini tidak terbatas harus naik bis dulu, harus naik pesawat dulu. Serba online, PJJ, pembelajaran jarak jauh yang kalian lakukan setiap hari, ini online. Mister tahu ada beberapa anak yang sedang di luar kota belajarnya. Kalau di luar negeri kayaknya nggak ada. Mungkin ada yang di luar kota. Misternya mengajarnya dari Cengkareng. Ada yang dari sekolah. Oh ya, hari ini mister kalian mengajarnya di sekolah. Mungkin hanya ada beberapa mister yang mengajarnya dari rumah. Nah, artinya jarak, terus tembok rumah kamu itu tidak menjadi penghalang untuk kamu memberitakan Injil. Tergantung, keputusan yang kita ambil saat ini, kita mau melakukan apa? Kita mau nggak mengabarkan firman Tuhan lewat sosmed kita? Contohnya, Mister Yonas setelah firman Tuhan di SS Rabu Spesial ini temanya media sosial, salah satu akun Mister, jadi Mister ada beberapa akun, Mister rubah menjadi akun untuk memberitakan firman. Jadi di situ karena Mister punya kemampuan edit video dan edit foto, Mister lakukan. Nah, Mister akan lihat ini, contohnya ini.
Mister bukan cari follower ya, tapi kalau mau follow nggak apa-apa. Nah, dari IG ini Mister juga sambungan ke Facebook, jadi ada teman-teman Mister ataupun dari hashtag yang Mister tulis. Jadi banyak orang yang bisa melihat firman Tuhan yang Mister sampaikan. Mister tidak pandai berbicara, makanya Mister tidak berbicara lewat sosmed Mister, tapi Mister lewat tulisan. Kali ini Mister membuatnya pembacaan firman Tuhan lewat sosial media. Terkadang, termasuk Mister nih, kadang tuh kalau suruh buka Alkitab tuh kadang, aduh, ntar dulu deh. Karena bentuknya tulisan langsung. Akhirnya Mister punya ide, coba dikasih background video, coba dikasih sedikit theme song musik, supaya lebih menarik. Jadi orang-orang bisa mengikuti. Dan Mister buatnya pendek, supaya nggak bosen. Kadang nih, jujur ya, saat kalian bersosial media, scroll, buka, lihatnya sepintas, kecuali yang kamu benar-benar tertarik. Makanya Mister buatnya pendek-pendek. Tapi dari situ Mister tahu akan menjadi berkat buat orang lain dan akan banyak ada orang-orang yang dimenangkan atau diingatkan untuk membaca Alkitab. Nah, kalian juga bisa lakukan. Mungkin tidak seperti Mister, sesuai dengan kemampuan kalian, talenta kalian. Saya suka bernyanyi. Bernyanyilah untuk Tuhan lewat sosial media kalian. Saya suka bercerita, buatlah kesaksian. Sampaikanlah cerita tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan. Saya yakin anak-anak SKBB pernah ditolong Tuhan Yesus. Oke, mungkin sedikit bosen 1 bulan membahas sosial media. Mister saya udah tahu itu. Tapi Mister mau ajak mulai hari ini, yuk kita coba yuk. Lewat sosial media kita beritakan firman Tuhan. Kita upload, kita posting, kita komentar yang positif, yang menggambarkan diri kita nih anak Tuhan Yesus. Setuju? Saya yakin semuanya setuju. Berikan jempol yang setuju. Yuk, kita akan akhiri SS pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Mungkin sangat singkat dan sederhana Tuhan, kami percaya ada rema, ada rencana-Mu bagi setiap kami. Bahkan kami percaya Tuhan, ada hati-hati dari setiap anak yang mulai tergerak Tuhan untuk menjadikan sosial media mereka Tuhan menjadi ladang-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu dan kebenaran yang Kau ingin sampaikan bagi setiap orang Tuhan Yesus. Pakailah setiap kami Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami percaya Tuhan, dari apa yang kami miliki, dari apa yang kami bisa Tuhan, bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan memulai setiap pembelajaran kami, PJJ kami Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami. Kami serahkan Tuhan setiap perangkat yang kami gunakan, baik handphone, laptop, jaringan yang harus kami gunakan Tuhan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus, agar pembelajaran kami dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua yang sudah mendampingi dan menyediakan perangkat, bahkan menyediakan setiap kuota yang dibutuhkan. Tuhan Yesus berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyediakan yang terbaik bagi setiap keluarga anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pagi hari ini Tuhan hingga siang nanti kami selesai belajar, bahkan waktu-waktu kami berikutnya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di SS Labu Spesial minggu depan. Juga jangan lupa setiap hari kita ada Sarapan Surgawi, besok bertemu lagi dengan Miss Grace. Tuhan Yesus memberkati.